KKP gagalkan penyelundupan 1,2 ton ikan Napoleon ke Hong Kong. Selamatkan potensi kerugian negara 16 miliar rupiah. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, menangkap kapal asing MV Silver Island. Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. Melalui operasi pengawasan di Laut Sulawesi, KKP berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1,2 ton ikan Napoleon hidup yang akan dikirim secara ilegal ke Hong Kong menggunakan kapal asing MV Silver Island. Kapal berbendera Sao Tome and Principe tersebut dicegat oleh kapal pengawas, KP, Orca 04 milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, saat berlayar menuju Hong Kong pada Jumat, 29 Mei 2026. Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipung, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan kapal tersebut mengangkut ikan Napoleon tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia. Kapal ini mengangkut ikan hidup dari Sumeneb, Jawa Timur, menuju Hong Kong. Hasil pemeriksaan menemukan ikan Napoleon dalam jumlah besar tanpa dokumen perizinan yang sah dan tanpa kuota yang diperbolehkan, ujar Ipung dalam konferensi pers di Pangkalan PSDKP Bitung, Rabu, 3 Juni 2026. Lebih lanjut, Ipung menjelaskan bahwa petugas menemukan indikasi kuat adanya upaya penyamaran untuk menghindari pengawasan. Ikan Napoleon disimpan di ruang tersembunyi yang tidak lazim digunakan sebagai tempat penyimpanan muatan. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan. Bergabung bersama selanjutnya. 20 siswa tampil memukau di Lomba Bertutur Kota Bitung 2026, Pemkot dan TPPKK perkuat generasi literasi. Komitmen pemerintah Kota Bitung dalam membangun generasi cerdas, berkarakter, dan berbudaya literasi terus diwujudkan melalui berbagai program edukatif. Salah satunya melalui Lomba Bertutur tingkat SD MI Kota Bitung tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan Kota Bitung bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota Bitung di gedung kantor PKK Kota Bitung, Kamis, 4 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menumbuhkan minat baca, meningkatkan kemampuan literasi, sekaligus mengasah keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri anak-anak sejak usia dini. Tak sekadar kompetisi, Lomba Bertutur menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kemampuan, kreativitas, serta kecintaan terhadap dunia literasi. Sebanyak 20 peserta terbaik dari berbagai sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di wilayah Lembe Utara, Lembe Selatan, Air Tembaga, Maesa, dan Girian ambil bagian dalam ajang tersebut. Dengan penuh semangat, para peserta menampilkan kemampuan bertutur yang mengesankan melalui penghayatan cerita, ekspresi yang kuat, serta penyampaian pesan yang komunikatif dan inspiratif. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua 2 Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga TPPKK Kota Bitung, Nyonya Foni Tumundo, SPD MPD yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Bitung, Merlin Wulur, SPD MPD, serta Pokja 2 TPPKK Kota Bitung, Dr. Anda Nyonya Stella Wawiling Mangke, MSI. Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Nyonya Ellen Honandar Sondah, SE yang diwakili oleh Nyonya Foni Tumundo, menegaskan bahwa Lomba Bertutur merupakan sarana efektif untuk meningkatkan minat baca sekaligus memperkuat kemampuan literasi anak-anak sejak usia dini. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak mencintai buku, memahami pesan moral yang terkandung dalam cerita, serta mampu menyampaikan kembali cerita dengan baik dan penuh percaya diri, ujar Foni. Menurutnya, penguatan literasi merupakan fondasi penting dalam mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Lomba Bertutur bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi menjadi wadah pembentukan karakter serta pengembangan kemampuan komunikasi anak-anak. Literasi adalah bekal penting untuk membangun masa depan yang lebih baik, katanya. Foni juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan infrastruktur, tetapi juga harus ditopang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kota Bitung yang maju harus didukung oleh generasi yang memiliki budaya literasi yang kuat, kreatif, toleran, serta memiliki semangat belajar yang tinggi, tambahnya. Bersama selanjutnya, Bapak Ibu Guru Pendamping. SMP Negeri 2 Bitung jadi sorotan penilaian PHBS, TPPKK dorong budaya hidup sehat sejak dini. TPPKK Kota Bitung dan Dinas Kesehatan, Dinkes, lakukan penilaian PHBS di SMP Negeri 2 Bitung, dorong sekolah sehat.
Tim penggerak PKK Kota Bitung melalui Pokja 4 bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bitung melaksanakan kegiatan penilaian Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, PHBS, di SMP Negeri 2 Bitung, pada Jumat, 5 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong terciptanya budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, sekaligus memperkuat peran institusi pendidikan sebagai pusat pembentukan perilaku sehat sejak dini. Dalam sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Nyonya Ellen Honandar Sondah, SE yang dibacakan Sekretaris TP PKK Kota Bitung, Nyonya Jacinta Maribel Maringka Gumolung, disampaikan bahwa PHBS di sekolah merupakan upaya strategis dalam membentuk perilaku sehat seluruh warga sekolah melalui kebiasaan hidup bersih, menjaga lingkungan, serta menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, penerapan PHBS memiliki peran penting dalam mencegah berbagai penyakit, meningkatkan derajat kesehatan, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, produktif, dan mendukung prestasi peserta didik. Atas nama Tim Penggerak PKK Kota Bitung, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga SMP Negeri 2 Bitung yang telah berupaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Kegiatan PHBS merupakan salah satu langkah penting dalam membentuk karakter generasi muda yang peduli terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat, ujarnya. Lebih lanjut disampaikan bahwa nilai-nilai PHBS sejalan dengan gerakan PKK yang terus mendorong keluarga dan masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku hidup bersih dan sehat, lanjutnya, tidak boleh hanya dilakukan saat menghadapi penilaian lomba, tetapi harus menjadi budaya yang tertanam dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan kelas, mencuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi makanan sehat, membuang sampah pada tempatnya, hingga menjaga kebersihan lingkungan sekolah diyakini mampu memberikan dampak besar terhadap kesehatan maupun peningkatan prestasi belajar peserta didik. Ia juga mengajak seluruh guru, orang tua, dan masyarakat untuk terus bersinergi mendukung pelaksanaan program PHBS. Keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Melalui lomba ini, kami berharap tidak hanya menghasilkan juara, tetapi juga melahirkan sekolah yang mampu menjadi teladan dalam penerapan PHBS serta mencetak generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing, tutupnya. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan. Menjelang perhelatan Piala Dunia, antusiasme masyarakat pecinta sepak bola di Kota Bitung mulai terlihat melalui penggunaan atribut tim, pemasangan bendera, serta konvoy di sejumlah ruas jalan raya. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan dan semangat masyarakat dalam menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia. Pantauan Padunet masyarakat yang ikut meramaikan suasana Piala Dunia tetap menjaga ketertiban umum, keselamatan berlalu lintas, serta menghormati pengguna jalan lainnya. Euforia dan semangat kebersamaan hendaknya diwujudkan secara positif, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Konvoy atribut sepak bola di ruas Jalan Raya Kota Bitung terpantau berjalan lancar sepanjang perjalanan start dari Patung Dautulong dan Tugu Adipura finish di Lorong 3 Pateten Kota Bitung dengan mematuhi aturan lalu lintas, tidak menggunakan knalpot bising, tidak menutup akses jalan, tidak membawa benda berbahaya, serta tidak memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Momentum Piala Dunia diharapkan menjadi sarana mempererat persaudaraan, menumbuhkan sportivitas, serta menjaga semangat persatuan di tengah masyarakat. Seluruh elemen warga Kota Bitung diajak untuk bersama-sama menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif selama berlangsungnya kegiatan pendukung maupun perayaan terkait Piala Dunia. Dengan adanya komunitas sepak bola, perayaan semarak Piala Dunia di Kota Bitung diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Wempi Padu, Padunet melaporkan. Atmosfer perhelatan Piala Dunia kembali membawa berkah bagi para pedagang bendera musiman. Sejumlah penjual bendera negara peserta Piala Dunia terlihat ramai melayani pembeli yang datang untuk mencari atribut dukungan bagi tim favorit mereka. Pantauan di lokasi menunjukkan berbagai ukuran bendera dijajakan, mulai dari ukuran kecil hingga bendera berukuran besar yang biasa dipasang di rumah, kendaraan, maupun tempat usaha. Antusiasme masyarakat meningkat seiring mendekatnya pertandingan-pertandingan penting yang disiarkan secara langsung. Para pedagang mengaku momentum Piala Dunia menjadi salah satu kesempatan untuk menambah penghasilan. Permintaan bendera dari berbagai negara peserta terus meningkat,
terutama menjelang laga pertandingan yang melibatkan tim unggulan dan favorit publik. Kami hanya berjualan saat ada event besar seperti Piala Dunia. Alhamdulillah, minat masyarakat cukup tinggi dan penjualan mengalami peningkatan, ungkap salah seorang pedagang atribut Piala Dunia yang berlokasi di depan kawasan Ruko Pateten, Kota Bitung. Selain menjadi simbol dukungan terhadap tim kesayangan, pemasangan bendera juga dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan pesta sepak bola terbesar di dunia. Tidak sedikit warga yang membeli lebih dari satu bendera untuk menghiasi rumah maupun lokasi nonton bareng. Suasana meriah dan penuh semangat terlihat di lapak-lapak penjualan bendera yang dipadati pembeli dari berbagai kalangan. Momentum ini sekaligus menjadi bukti bahwa euforia Piala Dunia tidak hanya terasa di stadion, tetapi juga menghadirkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan pedagang musiman. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Wempi Padu, Padunet melaporkan. Untuk tahun ini pesnya pes apa? Hah? Untuk tahun ini Argentina. Argentina. Kalau ini bandera ini dia ini. Ini orang. Belanda orang. Mana Spanyol? Orang Spanyol. Orang Argentina. Patroli cipta kondisi, tim Tarsius Polres Bitung amankan pria pembawa pisau badik di air tembaga. Komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditunjukkan Polres Bitung melalui kegiatan patroli rutin cipta kondisi yang dilaksanakan tim Tarsius. Dalam patroli yang digelar pada Minggu, 7 Juni 2026, dini hari, tim berhasil mengamankan seorang pria yang kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau badik di wilayah Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung. Pelaku diketahui berinisial Z, 29, warga Kecamatan Air Tembaga, yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Ia diamankan sekitar pukul 2.40 WITA saat tim Tarsius yang dipimpin Katim Tarsius Aibda Angkiko Ago melaksanakan patroli cipta kondisi di kawasan pertokoan dan tempat tunggu penyeberangan menuju Pulau Lembeh. Saat patroli berlangsung, petugas menemukan sekelompok anak muda yang sedang berkumpul di lokasi tersebut. Ketika petugas melakukan pemeriksaan, salah satu pria terlihat membuang sebuah benda ke arah air. Gerak-gerik mencurigakan itu langsung direspons cepat oleh petugas. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, benda yang dibuang tersebut diketahui merupakan satu bilah senjata tajam jenis pisau badik. Tim Tarsius kemudian segera mengamankan pelaku beserta barang bukti untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas maupun tindak kriminalitas. Dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya. Ia juga mengaku sebelumnya menyimpan pisau badik itu di pinggang sebelah kiri sebelum akhirnya membuangnya saat melihat kedatangan petugas. Kasat Reskrim AKP Ahmad Anugrah menjelaskan bahwa patroli cipta kondisi merupakan langkah preventif kepolisian dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, khususnya pada jam-jam rawan. Polres Bitung terus meningkatkan patroli rutin sebagai langkah pencegahan terhadap potensi tindak pidana maupun gangguan keamanan lainnya. Kepemilikan dan membawa senjata tajam tanpa hak sangat berpotensi menimbulkan tindakan kriminal dan meresahkan masyarakat. Karena itu kami akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku, ujar Kasat Reskrim. Sementara itu, Katim Tarsius Aibda Angkiko Ago mengatakan pihaknya akan terus hadir di tengah masyarakat melalui patroli rutin guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kegiatan patroli cipta kondisi akan terus kami lakukan secara rutin, terutama di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Kami mengimbau masyarakat, khususnya para pemuda, agar tidak membawa senjata tajam maupun melakukan aktivitas yang dapat memicu gangguan keamanan, terang Aibda Angkiko Ago. Saat ini pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mako Polres Bitung guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padunet melaporkan. Itu satu itu Pak Kode. Iya, dia Pak Kode kita pikir ini barang ya.